Sana urunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Murti Prabudi dengan nomor NIM 606. Dan kali ini saya akan presentasikan materi dengan judul penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pendahuluan. Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan penting dalam komunitas pendidikan. Di satu sisi, melalui penilaian hasil belajar yang tepat dimungkinkan untuk menentukan kemajuan belajar siswa, kelemahan, kekuatan, dan tempat siswa dalam kelompok. Selain itu, penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan umpan balik kepada guru untuk menilai berhasil atau tidaknya proses pengajaran. Idealnya, penilaian di aspek apapun dikerjakan dengan menggunakan alat dan prosedur standar. Prosedur standar adalah proses penilaian langkah demi langkah yang memperlakukan peserta didik secara adil dengan mempertimbangkan kondisi waktu, lokasi, dan keragaman peserta didik. Sedangkan alat atau instrumen standar adalah alat yang disusun dengan menggunakan proses pengembangan yang dapat ditinjau validitas dan realitasnya. Selanjutnya itu di sini ada beberapa pengertian dari penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama ada penilaian atau assessment adalah metode pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa melalui persiapan atau perencanaan, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan informasi melalui bukti-bukti untuk menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan secara berkesinambungan. Memahami kemajuan dan perkembangan belajar siswa memerlukan penilaian tentang hasil belajar yang telah dilaksanakan. Penilaian tidak hanya mengevaluasi hasil belajar siswa, tetapi juga menilai cara belajar siswa tersebut. Yang kedua ada pengertian dari pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan bila seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kuantitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif bisa atau berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang pertama ada valid atau efektif, artinya penilaian berlandaskan pada keterangan yang menggambarkan kemampuan yang dihitung. Yang kedua ada objektif, artinya penilaian berlandaskan pada prosedur dan patokan yang telah ditetapkan dengan jelas tanpa memperhatikan individual nilai. Yang selanjutnya ada adil, berarti penilaian tidak merugikan atau menguntungkan siswa karena perbedaan kebutuhan khusus dan latar belakang ras, agama, adat, budaya, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi lainnya. Selanjutnya ada terpadu, artinya penilaian ialah bagian dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada yang terbuka, yaitu prosedur dan patokan penilaian serta dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah komprehensif dan berkesinambungan, yaitu evaluasi mencakup seluruh aspek kemampuan dan memakai berbagai metode evaluasi yang tepat untuk mengamati dan mengevaluasi perkembangan kemampuan siswa. Selanjutnya ada sistematis, yaitu penilaian dilaksanakan dengan terencana atau bertahap. Selanjutnya ada pengajuan kriteria, artinya penilaian dilaksanakan pada pencapaian kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dan akuntabel, artinya penilaian dapat dijelaskan dari segi mekanisme
mekanisme, prosedur, dan teknik hasil. Oh bener. Enggak laporan di grup itu. Ya, selanjutnya ada fungsi penilaian menurut anak sejarah pada tahun 1995. Yang pertama adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat keberhasilan atau setidaknya suatu tujuan seperti instruksional. Maka dari itu, suatu penilaian wajib mengacu kepada banyaknya rumusan instruksional. Yang kedua, sebagai sebuah umpan balik untuk revisi dalam suatu proses saat belajar mengajar di sekolah. Suatu revisi dapat dilakukan dengan tujuan berbasis instruksional. Strategi mengajar guru, kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sebagai dasar dari penyusunan suatu laporan hasil belajar siswa yang mengalami suatu kemajuan pada orang tua mereka. Dalam suatu laporan yang tersebut dicatat kemampuan dan keahlian belajar yang dilakukan siswa-siswa terhadap beberapa bidang yang telah ditempuh dan dituangkan di dalam untuk nilai siswa dengan hasil prestasi belajar yang telah mereka capai. Ya, karena ada panggilan Tuhan ya. Masya Allah. Saya Akhirnya untuk presentasi kali ini. Ya, selanjutnya akan lanjut ya. Selanjutnya ada macam-macam penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam belajar dan juga digunakan oleh guru sebagai penentuan metode pembelajaran. Macam-macam penilaian tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah sebuah bentuk penilaian. Ini enggak salah. Ya udah nggak apa-apa kan. Pesan saya lupa tadi memperkenalkan kakak kelas kalian. Waktu itu lagi riset pembelajaran. Nanti saya minta Mbak Akti untuk membantu adik-adiknya ya. Ya udah dari pembelajaran. Terus kalau bisa nanti break asar dulu lah ya. Ya lebih baik seperti itu. Tapi terserah, itu hanya saran loh ya. Kamu pakai boleh nggak, tidak ada hubungannya dengan penilaian ya. Nanti Mbak Akti tolong dibantu diberi saran ya nih adik-adiknya. Terima kasih Bapak. Kelas tulis teks. Ya, kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya ada macam-macam penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam belajar dan juga digunakan oleh guru sebagai metode pembelajaran atau metode pembelajaran. Macam-macam penilaian tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah sebuah bentuk penilaian guru yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur karakter yang dimiliki oleh siswa saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebuah penilaian menjadi hasil yang akan digunakan untuk mendidik dan mengontrol perilaku siswa saat melakukan pembelajaran dan bagaimana perangai siswa saat di sekolah. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian ini merupakan suatu penilaian yang bisa dilakukan guru untuk dapat mengetahui penugasan dari siswa yang mengacu kepada suatu pengetahuan konseptual, faktual dan juga prosedural yang melibatkan kecakapan pemikiran siswa apakah rendah atau tinggi, atau ada pun berbeda dari penilaian ini biasanya berwujud tes tulis, tes lisan dan penugasan dan juga portofolio. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ada 3 teknik yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengukur besar tingkatnya keterampilan siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian yang biasa dilakukan oleh guru dalam mengukur hasil capaian siswa berupa keterampilan dalam proses maupun hasil produk. Yang kedua ada penilaian proyek. Penilaian ini biasa
siswa dalam menerapkan pengetahuannya dengan menyelesaikan suatu bentuk proyek dengan tenggat waktu yang tertentu yang telah ditentukan di awal pembelajaran. Yang ketiga ada portofolio. Portofolio ini yaitu hal ini dilakukan untuk menilai keterampilan yang digunakan sebagai sampel terbaik dan mengacu kepada HDRKI yang harus dicapai oleh siswa. Ya, sekian presentasi dari saya. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, coba saya buka terminal tanya jawab ya. Saya buka 2 pertanyaan. Sebelumnya terima kasih. Nama saya Fauzan dari 28 izin bertanya khususnya pada bagian syarat penilaian. Siapa mas namanya? Fauzan ini 28. Oh, dari syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, apakah ada kriteria yang memang harus dipenuhi dalam sebuah penilaian agar dapat dianggap valid atau objektif? Mungkin jadi pahami. Oh ya. Bisa diulang? Dari syarat yang tadi disebutkan, apakah ada kriteria yang benar-benar harus dipenuhi dalam sebuah penilaian keterampilan agar bisa dianggap objektif dan valid? Silakan Pak. Pertanyaannya, sebutkan teknik yang dapat digunakan oleh guru mengukur tingkat keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Oh ya. Ya, baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Fauzan ya. Pertanyaannya yaitu apa saja kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian keterampilan siswa agar dapat dianggap valid, objektif, dan adil. Kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian keterampilan siswa agar dapat dianggap valid, objektif, dan juga adil yaitu meliputi yang pertama adalah penilaian berlandaskan pada keterangan yang menggambarkan kemampuan yang akan dihitung, itu valid. Yang kedua, penilaian berdasarkan pada prosedur dan patokan yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan individual penilaian. Yang ketiga, penilaian tidak merugikan ataupun menguntungkan siswa karena perbedaan kebutuhan khusus dan latar belakang setiap siswa. Seperti itu. Dan Contohnya? contohnya. Nah, seperti kita sebagai guru, kita menilai siswa itu ya, kita menilai siswa dengan dapat berupa fakta itu objektif atau bersifat objektif. Dalam ukur ada bersifat objektif seperti apa? Seperti kita contohnya kita menilai siswa contohnya dengan nama Ibowo ya. Oh, itu termasuk siswa yang cerdas, pintar, dan gampang seperti itu. Dokumennya bagaimana? Sudah dari papan tulis, silakan sama. Dari apa yang saya sampaikan tadi, silakan disampaikan. Itu yang 1, 2, 3 itu kan termasuk instrumen penilaian. Dari nomor 1 kan ada soal. Soal kan terdiri dari beberapa tingkatan. Ada soal tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Itu kan juga termasuk instrumen penilaian.
Jadi ketika peserta didik sudah mampu mencapai atau dapat menjawab soal tersebut, berarti sudah termasuk dalam penilaian. Bisa dipahami? Itu kan penilaian secara kognitif. Coba penilaian Ada beberapa instrumen dalam penilaian. Yang pertama ada kognitif. Kognitif itu mencakup penilaian berupa soal ya, seperti yang tadi disampaikan. Mungkin seperti itu. Ya, yang kedua saya menjawab pertanyaan dari Pak Hanifah. Sebutkan 3 teknik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, dan yang ketiga portofolio. Mungkin seperti itu. Beri tepuk tangan. Ya, saya tutup presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat, sesuai mandatori dari Pak Eko, saya harus menyampaikan beberapa saran yang membangun, jika itu memang membangun. Dari yang sudah presentasi, dilihat dulu dari slide-nya, kalian bisa memahami itu sebuah PowerPoint atau Power Proposal. PowerPoint itu poinnya saja atau proposalnya ditempelkan. Poinnya saja. Tapi yang terlihat bagaimana? Panjang sekali. Itu untuk kedepannya dan yang akan presentasi slide. Silakan pahami apa makna dari PowerPoint itu. PowerPoint berarti poinnya saja, tidak perlu ditempelkan semua yang ada di proposal maupun artikel. Gunanya kalian untuk menjelaskan itu bagaimana kalau hanya sekedar membaca? Bisa dipahami? Bisa.